Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya mau mengingatkan ya, yang belum mengisi absensi, harap segera diisi absensinya. Dan juga yang belum mengumpulkan tugas kemarin, segera dikumpulkan tugasnya. Kalau kalian tidak mengisi absensi, berarti akan di alfa ya. Dan juga kalau kalian tidak mengerjakan tugas, otomatis nilai kalian 0. Dan nantinya pada saat kenaikan kelas itu juga mempengaruhi apakah kalian bisa naik kelas atau tidak. Jadi dalam mata pelajaran apapun tetap aktif, khususnya absensi dan mengerjakan tugas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih iman kepada malaikat, ya kan? Dan juga apa sih nama dan tugas-tugas dari para malaikat. Serta kita membahas tentang sifat-sifat malaikat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu tentang hikmah mengimani adanya malaikat dan juga menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah serta menampilkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum itu silahkan kalian buka buku LKS kalian pada halaman 10. Di situ ada beberapa hikmah. Di antaranya ada 6 ya. Kalau di buku LKS kalian itu ada 6 yang disebutkan. Yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita beriman kepada malaikat, maka keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu akan bertambah. Karena apa? Karena kita jika mengimani adanya malaikat, maka kita akan mengerjakan yang baik dan juga menghindari yang buruk ya. Yang kedua yaitu menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Jadi setelah kita mengimani adanya malaikat, kita bisa menambah kesadaran bahwa ada wujud yang tidak terlihat oleh panca indera manusia. Yang ketiga yaitu menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana ketika kita melakukan sesuatu ya, kita akan mengetahui hikmahnya apa sih, manfaatnya apa sih. Nah, dari situ kita bisa menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Selanjutnya yang keempat yaitu menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Jadi tidak riya mengerjakan ibadahnya berdasarkan kepada lillah ya, lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena riya. Yang kelima yaitu adalah menumbuhkan cinta terhadap amal soleh dan perbuatan yang baik. Yang keenam yaitu adalah semakin giat dalam berusaha dan tidak pantang menyerah. Selanjutnya yaitu adalah menghayati nilai-nilai yang mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat. Selanjutnya yaitu menghayati nilai-nilai beriman kepada malaikat. Jadi bisa dikatakan iman kepada malaikat itu apabila kita
mengucapkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa ya nilai-nilai berharga yang bisa kita hayati dari iman kepada malaikat. Ada berapa? Ada yang tahu? Iya, ada 9. Yang pertama itu ada apa? Mengimani rukun iman yang lain. Jadi rukun iman itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rukun iman itu ada 6. Jadi kalau kita mengimani seperti iman kepada malaikat, maka kita juga wajib mengimani rukun iman yang lain seperti iman kepada Allah ya tentunya. Itu kan yang paling utama. Yang kedua yaitu iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya. Jika manusia hanya mengimani salah satu saja, maka keimanannya belum utuh. Nah, rukun iman itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi sampai sini paham ya? Kita harus mengimani 6 rukun iman itu tadi. Yang kedua yaitu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi beriman kepada malaikat dapat dibuktikan dengan bersikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Belum dikatakan beriman kepada malaikat jika kita masih nyaman untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya bahwa kebenaran Al-Quran itu memang benar, yang mana telah diturunkan melalui perantara malaikat. Jadi taat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, taat adalah salah satu sifat malaikat yang mana seseorang yang mengaku beriman kepada malaikat sudah sepantasnya ia selalu bersikap taat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti sholat tepat waktu ya, dan juga mengamalkan amal-amal soleh. Terus yang kedua apa? Ada yang tahu? Taat kepada Rasulnya. Yang ketiga taat kepada orang tua. Dan yang keempat yaitu taat kepada guru. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tidak menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah. Jadi kita dilarang bersikap seperti orang Quraisy. Ya, orang jahiliyah Quraisy yang menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah. Malaikat adalah sesama makhluk Allah yang diciptakan untuk apa? Ada yang tahu? Untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dari Allah, yang mana penciptaan malaikat itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Yang selanjutnya yaitu adalah menjalankan isi Al-Quran. Jadi malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dengan demikian, mengimani adanya malaikat juga harus dibuktikan dengan menjalankan perintah dan ajaran terutama dalam Al-Quran. Nah, yang kelima yaitu mentaati ajaran Islam. Yang keenam, hati-hati dalam bertindak atau tidak ceroboh. Yang ketujuh yaitu tawadu, rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh riya ya. Yang kedelapan yaitu teliti dalam berbuat. Yang kesembilan yaitu adalah zikir kepada Allah. Jadi zikir itu artinya adalah mengingat. Nah, para malaikat adalah makhluk Allah yang selalu berzikir kapanpun dan dimanapun dan tidak pernah berhenti. Dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama atau kalimat-kalimat thayyibah.
Hal tersebut dapat kita teladani dengan selalu memperbanyak zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu menampilkan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, jadi menampilkan atau menerapkan atau mengaplikasikan iman kepada malaikat pada dasarnya dapat dibuktikan dengan cara membiasakan diri untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perilaku disiplin, rajin, teliti, waspada. Ya, ini dilakukan setelah kita memahami kemuliaan atas sifat-sifat malaikat. Nah, misalnya selalu bertanggung jawab dengan tugasnya, tidak melemparkan kepada orang lain ya, dan juga tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu memujinya sepanjang waktu dan tidak mengeluh. Jadi keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa memberi contoh? Ya, yang pertama yaitu selalu berhati-hati dalam setiap tingkah laku, berhati-hati setiap berucap. Yang kedua, taat beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, puasa, ya, zakat, membaca Al-Quran, dan sunnah-sunnah yang lain. Yang ketiga yaitu rajin berbuat baik. Selanjutnya apalagi? Semangat dalam berusaha, tidak mudah menyerah. Yang kelima yaitu giat menuntut ilmu. Selanjutnya, senantiasa teringat kematian yang sewaktu-waktu datang. Nah, terus apa lagi? Menjauhkan diri dari kotoran dan kemusyrikan. Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Mempersiapkan diri akan adanya hari kiamat. Jadi, itu tadi adalah pembahasan kita ya. Diharapkan setelah pembahasan ini, setelah memahami dan mempelajari materi ini, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, tugas kalian bisa klik link yang sudah saya sediakan di website saya ya. Paling lambat nanti jam 12 malam. Jadi setelah jam 12 malam, link akan tertutup otomatis. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, tolong dipersiapkan materi. Kalian bisa cari di Google, di buku, di jurnal dan lainnya tentang hikmah melaksanakan haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Ya, itu tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absensinya diisi dan juga mengerjakan tugas. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.